Hari Raya Idul Fitri sudah seminggu berlalu. Tahun 2012 atau 10 tahun yang lalu, aku merayakan Lebaran dengan suasana yang jauh berbeda. Karena saat itu aku sedang berkuliah di Amerika Serikat. Berada jauh dari keluarga besar, teman-teman, serta kerabat membuat suasana Hari Raya di luar negeri ini sangat tidak meriah. Dan aku pun diselimuti perasaan yang campur aduk. Ada sedihnya, tapi ada juga senangnya. Sedih karena harus merayakan hari kemenangan seorang diri dan terpaksa melewatkan berbagai ritual lebaran yang biasanya aku lakukan di tanah air. Seperti berkumpul bersama keluarga besar, menikmati aneka masakan dan kue khas lebaran, dan anjang sana. Walaupun demikian, satu hal yang patut disyukuri dan menyenangkan hati adalah Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah jatuh pada hari Minggu. Artinya, aku bebas dari rutinitas sekolah dan dapat merayakan Hari Raya sehari penuh. Di Amerika ini, aku menetap di kota Madison, ibu kota negara bagian Wisconsin, yang kotanya diapit Danau Mendota dan Danau Monona, dan juga terkenal dengan keju. Aku memperoleh beasiswa program CCI, atau Community College Initiative, untuk berkuliah selama 1 tahun akademik di kampus komunitas. Selain aku, ada 10 orang lainnya yang ditempatkan di kota Madison untuk menuntut ilmu kejuruan di Madison Area Technical College. Mereka berasal dari Indonesia, Pakistan, Mesir, India, Afrika Selatan, dan kami semua tinggal di gedung apartemen yang sama, yang letaknya sangat strategis di pusat kota. Aku menghabiskan malam takbiran di kamar apartemen dengan menikmati suara merdu Ustadz Uje lewat YouTube yang mengumandangkan gema takbir. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tak pernah aku sesedih dan sekitmat itu mendengarkan suara takbir. Berulang-ulang aku dengarkan Ustadz Uje bertakbir dengan harapan hal itu mampu mengobati kerinduan hati akan kemeriahan suasana malam takbiran di negeri sendiri. Suasana di mana banyak orang tumpah ke jalan berkeliling kota, membawa beduk, larut dalam gemuruh suara takbir yang dikumandangkan dan bersaut-sautan. Kadang sesekali terdengar bunyi petasan yang dimainkan anak-anak yang turut bergembira menyambut hari raya. Malam itu, aku juga menonton video klip penyanyi Gita Gutawa yang berjudul Selamat Idul Fitri. Lalu ngobrol lewat Skype dan Facebook dengan beberapa teman Indonesia yang senasib dan sama-sama sedang berkuliah di Amerika untuk saling menghibur diri. Sementara itu di Indonesia, semua umat muslim sedang berhari raya karena perbedaan waktu yang lebih cepat sekitar 12 jam. Aku sempatkan menelpon ke tanah air untuk mengucapkan selamat hari lebaran kepada keluarga dan saling bermaaf-maafan walaupun tidak langsung bertatap muka. Pagi-pagi sekali aku udah bangun. Terbangun bukan karena gema takbir yang bersaut-sautan dari masjid dekat rumahku di Pekanbaru, tetapi karena bunyi alarm dari BlackBerry yang sudah aku setel dari tadi malam. Lalu aku bergegas mandi dan bersiap-siap berangkat sholat Id. Jam 8.30 pagi, aku dan Meita, teman yang juga dari Indonesia, dijemput oleh Bob. Bob adalah suami Virginia, dan mereka adalah keluarga mentorku yang secara sukarela mendampingi dan membantuku selama berkuliah di Madison. Mereka baik sekali dan memperlakukanku seperti anak mereka sendiri. Malam sebelumnya, Virginia mengabariku bahwa sholat Id tidak akan dilangsungkan di Islamic Center seperti yang awalnya aku perkirakan, tetapi di Alliant Energy Center. Untung aja aku diberitahu soal ini. Kalau tidak, mungkin aku akan melewatkan sholat Id. Mobil Bob yang kami tumpangi melaju menuju Alliant Energy Center, seperti convention hall yang dipakai untuk menyelenggarakan sholat Id. Perjalanan ke lokasi hanya memakan waktu 15 menit. Sesampainya di sana, aku begitu terkesan melihat ramainya umat Islam yang berasal dari berbagai negara. Hal ini terlihat sekali dari pakaian yang mereka kenakan. Rasanya aku sedang menyaksikan peragaan busana dari mancanegara. Usai sholat Id, aku bersalam-salaman dengan para jemaah sebelum meninggalkan tempat sholat. Id Mubarak my brother, Id Mubarak.
Ucapan tersebut keluar dari mulut para jemaah ketika bersalam-salaman. Ada juga perkataan dari beberapa jemaah yang tidak aku mengerti karena menggunakan bahasa Arab. Tapi tebakan sok tauku adalah mungkin mereka mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf, lahir dan batin. Sesuai kesepakatan bersama, jam 10 pagi, Bob sudah menunggu di halaman parkir untuk menjemput kami berdua. Kemudian, Bob mengantarkan kami bersilaturahmi ke apartemen Uninelli, mahasiswa Indonesia di Madison yang sedang melanjutkan studi PhD di University of Wisconsin. Aku memanggil beliau Uni karena orang tuanya keturunan Minang. Di rumahnya, Uninelli dan suaminya Mas Leski menjamu kami dengan masakan dan kue-kue khas Lebaran. Aku yang datang bertamu dengan perut kosong pun begitu lahap menikmati lontong sayur, ayam goreng, gulai telur, serta kue-kue. Silaturahmi hari itu pun berlanjut ke acara open house yang diadakan Perhimpunan Mahasiswa Malaysia di Madison, yang turut serta mengundang mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Acara open house diadakan di taman yang letaknya di lingkungan pemukiman warga. Di situ aku bertemu dengan beberapa teman Indonesia lainnya dan berkenalan dengan mahasiswa Malaysia. Sambil ngobrol-ngobrol, aku mencicipi makanan lebaran khas Malaysia yang telah disajikan. Dari semua makanan yang tersaji, ayam bakar menjadi favoritku. Idul Fitri sebagai hari kemenangan umat muslim setelah menjalankan ibadah di bulan Ramadan memang semestinya memberikan kebahagiaan. Merayakan lebaran di negeri orang memang tidak terasa lengkap tanpa kehadiran keluarga. Namun yang aku alami, bertemu dengan orang Indonesia seperti bertemu dengan keluarga sendiri. Aku tiba di Amerika pada pertengahan bulan Ramadan. Aku dan seluruh penerima beasiswa program CCI terlebih dahulu harus menjalani arrival orientation di Chicago sebelum kami bertolak ke kota penempatan masing-masing. Selama 3 hari, kami diberikan jadwal kegiatan yang sangat padat dari pagi sampai sore hari. Menjalani puasa di Amerika itu penuh tantangan. Pada saat itu musim panas, dan waktu puasa lebih lama hampir 3 jam dibandingkan waktu puasa di tanah air. Waktu imsak sekitar pukul 4 subuh, dan waktu berbuka pukul setengah 9 malam. Hal ini tentunya menjadi suatu ujian iman bagi umat muslim untuk menahan lapar dan haus hingga matahari terbenam. Makanan barat yang disediakan selama masa orientasi pun banyak yang gak cocok dengan lidahku. Alhasil, aku terpaksa berbuka dan makan sahur seadanya. Setelah tiba di Madison, barulah aku akhirnya bisa makan nasi dan masak sambal sendiri. Waktu berbuka yang lebih lama tentunya membuat jadwal sholat tarawih pun semakin larut. Di Madison, terdapat 3 Islamic Center, namun jaraknya cukup jauh dari apartemenku, sehingga sholat tarawih dilakukan sendiri di apartemen.